Ayah, aku kembali dari perang di timur dan ingin menggunakan prestasi militerku untuk memohon restu pernikahan. Kamu dan Nanda sudah bersama bertahun-tahun, jadi aku tahu isi hatimu. Kalau begitu, kuserahkan Nanda. Ayah, aku ingin melamar Putri Sah Adipati Dani, Lydia Makmur jadi istri. Semoga ayah memberi izin. Kenapa jadi putri sah keluarga makmur? Bertahun-tahun ini seluruh dunia menganggap Nanda adalah wanitanya putra mahkota. Sekarang putra mahkota tidak menginginkannya. Takutnya dia akan sulit menikah dengan pria lain. Yamin, kamu serius? Nanda sudah menunggumu bertahun-tahun. Umur dia sekarang sudah 20 tahun lebih dan akan sulit menikah lagi. Mau bagaimana dia hidup nantinya? Ayah, Lydia adalah Putri Sah Adipati Dani, statusnya terhormat. Hanya dia yang pantas jadi permaisuri di Istana Timur. Sedangkan Nanda cuma seorang pengemis. Dia tidak pantas jadi istri putra mahkota. Bertahun-tahun menunggu dan menanti. Jawaban yang kudapat dari dia adalah tidak pantas. Apa gunanya lagi aku terus di sini? Aku hanya ingin menjalankan tugasku. Terlebih lagi, aku lahir di Kusora. Mahir dalam bahasa Kusora. Pasti akan membawa kerukunan dua negara. Kumohon Baginda, mengizinkan. Baik, kalau begitu, hari pernikahan ditetapkan setelah malam tahun baru Imlek. Terima kasih Baginda. Aku ada satu permintaan. Kumohon Baginda, bantu aku merahasiakan hal ini dari Yamin. Kamu dan Yamin sudah lama dekat. Kalau dia tahu, pasti akan mempengaruhi pernikahan. Aku pasti akan merahasiakannya. Terima kasih, Baginda. Wah, hebat sekali. Istri putra mahkota sudah ditetapkan, tapi Putri Anggata masih belum menyerah. Bahkan diam-diam menemui Baginda. Jangan-jangan dia mau merebut posisi istri putra mahkota dari Lydia. Dia pasti mau minta belas kasihan karena pernah menyelamatkannya. Pantas saja dekret soal istri putra mahkota belum dikeluarkan. Ternyata si wanita jalang ini yang mengacau. Ini perhiasan pemberian Baginda dan terdaftar di Kementerian Adat. Sekarang sudah hancur. Bagaimana ini? Kananda, maaf ya, anak panah tidak bermata. Aku juga tidak sengaja. Lydia, tak usah minta maaf padanya. Putra mahkota sudah bilang kalau dia itu cuma pengemis yang memalukan. Sedangkan kamu calon istri putra mahkota, beda posisi dan derajat. Apa dia sanggup terima permintaan maafmu? Benar, dia kira calon istri putra mahkota dan dipelihara 10 tahun. Tapi posisi istri putra mahkota tetap jadi milik Lydia. Menurutku, lebih baik mati di panah daripada jadi bahan lelucon. Aduh, jangan bicara begitu. Kananda, aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau ku kasih gelang pemberian putra mahkota sebagai ganti rugi? Ambillah. Tidak perlu. Ambillah. Aku tidak perlu. Ambillah. Putra mahkota tiba. Aku... Tolong. Lydia! Yang mulia, jangan salahkan Kananda. Dia hanya tidak terima aku jadi calon istrimu. Makanya dia dorong aku. Kamu bicara apa sih? Jelas-jelas kamu sendiri yang berpura-pura. Mana mungkin Nona Lydia mempermainkan nyawanya sendiri. Aku juga lihat Putri Nanda yang mendorongnya. Putri,
Kenapa tidak mau mengaku? Benar, Tuan Putri punya posisi tinggi. Menghabisi kami adalah hal yang sangat mudah baginya. Kita hanya bisa bersabar. Kenapa bilang begitu? Yang mulia, Kananda, seharusnya Kananda hanya bercanda denganku. Jangan salahkan Putri Nanda. Kita anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Cuma sayangnya, gelang pemberian Yang Mulia adalah barang tanda cinta dari Yang Mulia. Nanda, sana, pungut gelangnya. Yang Mulia bilang apa? Yang Mulia, waktu kecil Putri Nanda jatuh dari tebing dan terluka parah. Kalau Putri Nanda terlalu memaksakan diri, luka lamanya akan muncul. Dan takutnya akan jadi cacat seumur hidup. Kumohon belas kasihan Yang Mulia. Yang Mulia, sebaiknya dilupakan saja. Tidak apa-apa aku yang mengalah. Itu gunung yang sangat tinggi. Tidak boleh menyulitkan Putri Nanda. Lydia, kamu permaisuri di Istana Timur. Mana mungkin aku izinkan orang lain menindasmu? Nanda, kuingat dulu kamu mudah sekali mengumpulkan bahan obat di pinggir tebing. Aku hanya suruh pungut gelang di gunung. Seharusnya tidak sulit, kan? Kakak, tebing ini sangat dalam. Sebaiknya jangan turun. Kalau turun kamu akan mati. Pemilik toko obat bilang, di bawah tebing ini ada jamur Ganoderma berkualitas bagus. Asalkan aku bisa memetiknya, kita bisa tukar dengan bakpao untuk dimakan selama musim dingin. Jangan kakak. Aku bisa makan buah liar dan mengemis makanan. Kumohon jangan turun. Cuaca makin dingin. Kita akan mati kalau tidak ada makanan yang cukup. Percaya padaku, aku pasti mendapatkannya. Pegang tali ini dan semuanya akan baik-baik saja. Hati-hati kakak. Hati-hati kakak. Kananda. Kakak, cepat bangun. Aku baik-baik saja. Lihat, ada jamur Ganoderma ini. Kakak tidak akan membiarkanmu kelaparan selama musim dingin. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka seperti ini. Nanda, aku bersumpah, setelah sampai di ibu kota, aku pasti akan membuatmu hidup mewah. Tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Kenapa masih bengong? Kalau hari ini kamu tidak menemukan gelang Lydia, jangan harap bisa pergi. Toh aku sudah mau pergi. Apa gunanya lagi aku berdebat? Anggap saja gelang ini hadiah ucapan selamat yang kuberikan kepada mereka. Kalau begitu, kupatuhi perintah Yang Mulia. Tuan Putri! Yang Mulia, sejak Putri Nanda terjatuh, dia jadi takut ketinggian. Kalau dibiarkan terus, dia benar-benar akan terjatuh. Kumohon belas kasihan Yang Mulia. Yang Mulia, sebaiknya lupakan masalah ini. Statusku lebih rendah dari Putri Nanda. Tidak apa-apa mengalah. Hanya saja, tidak boleh membuatnya menderita. Aku adalah putra mahkota negara Kadera. Omongan harus ditepati. Walau dia tidak berhasil ambil gelang dan mati terjatuh, itu adalah nasibnya. Omongan harus ditepati. Terus kenapa dia tidak ingat sama janjinya dulu? Janji dan penantian 10 tahun yang lalu hanyalah sebuah lelucon. Nanda! Tuan Putri! Kananda. Nanda! Tuan Putri! Kak, aku lapar. Adik jangan takut. Kebetulan hari ini kakak berhasil mengemis setengah roti. Cepatlah makan, biar tidak kelaparan.
Nanda, setelah sampai di ibu kota, aku pasti akan mengajakmu makan makanan paling enak. Selamat atas kembalinya Putra Mahkota. Putra Mahkota panjang umur. Panjang umur. Aku mohon pada ayah, supaya Nanda dijadikan putri Adipati. Baik. Yamin, aku cuma seorang pengemis. Kalau aku tinggal di sini, hanya akan direndahkan orang. Aku tidak mau tinggal di sini. Nanda, anggap saja demi aku. Aku cuma mau kamu berada di sisiku. Kita saling setia dan tidak meninggalkan. Yamin, aku sudah mau pergi. Kamu mau kemana? Kamu itu Putri Anggata. Kamu mau kemana? Kamu itu Putri Anggata. Kamu mau kemana? Aku ingin pulang ke rumah. Maksudmu Kusora? Kusora dijaga ketat. Orang luar tidak bisa melewatinya. Tapi Kusora punya niat beraliansi melalui pernikahan. Nanti waktu putri pernikahan ke sana, aku bisa mengajakmu pulang sementara. Baik. Sini, kualaskan obat. Setelah lukamu sembuh, minta maaflah ke Lydia. Aku tidak berbuat salah. Tidak perlu minta maaf. Sebaiknya Yang Mulia pergi saja. Kamu makin temperamen ya? Apa aku terlalu memanjakanmu? Kamu tahu tidak? Lydia punya status terhormat. Kalau terjadi sesuatu, gimana aku menjelaskannya ke Adipati Dani? Jelas-jelas kamu tahu. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang melukai orang lain. Bagaimanapun, Lydia adalah calon istriku. Kamu tidak boleh menindasnya dan mempermalukannya. Kamu harus minta maaf. Aku ini Putri Anggata yang diangkat langsung oleh Baginda. Walau tidak ada wilayah yang diberikan, tapi ada peringkat. Aku tidak perlu minta maaf pada putri bangsawan. Nanda, ini demi kebaikanmu. Sebenarnya sejak kapan hatimu mulai berubah? Kenapa ayah tiba-tiba kasih kamu begitu banyak penghargaan? Nanda, mau bagaimanapun kamu ambil hati ayah. Posisi istri Putra Mahkota hanya boleh Lydia. Sebaiknya kamu berhenti memikirkan yang tidak perlu. Karena kamu tidak mau minta maaf, maka kasih setengah penghargaan ini ke Lydia saja. Sebagai ucapan minta maaf. Ngawal, bawa setengah penghargaan di sini ke kediaman Adipati Dani. Bilang kalau Nanda sudah tahu salah dan dengan ini minta maaf. Jangan! Semua ini akan dibawa nanti ke... Nanti? Mau dibawa kemana? Nanti mas kawin akan dibawa ke rumah suami. Aku harus simpan untuk diriku sendiri. Mas kawin? Seluruh negara Kadera tahu kalau kamu wanitaku. Selain aku, kamu bisa nikah dengan siapa? Jangan pikir, dengan memakai cara ini, aku akan melepaskan Lydia. Kalau kamu tahu ini mas kawin pernikahan aliansi, apa kamu akan menyesal dengan keputusanmu sekarang? Yamin, lepaskan tanganmu. Yang Mulia, ada kabar dari utusan kediaman Adipati Dani. Katanya Nona Lydia tidak sengaja terjatuh dan mengalami syok. Sekarang dia jatuh sakit. Lydia sakit? Karena kamu tidak merelakan mas kawin ini, aku hukum kamu menyalin aturan wanita 100 kali. Belajar aturan baik-baik. Ku akan utus orang setiap hari untuk ambil. Baik.
baik. Yamin, setiap goresan dari 63.700 kata ini adalah pisau yang mencabutmu dari hatiku. Setelah dicabut bersih, aku jadi bisa menikah tanpa ada yang mengikat. Putri, hamba sudah mencari tahu. Putra mahkota hari ini akan melepas lampion musda. Apakah itu benar? Ya, benar. Hamba lihat waktu aku lewat tadi. Putra mahkota pasti merasa perbuatannya keterlaluan. Sadar akan kenyataan dan ingin minta maaf pada Anda. Kakak baik, aku sudah tahu salah. Aku bersumpah, kedepannya tak akan membuatmu marah lagi. Hah? Gimana kalau kamu mengulanginya lagi? Aku Yamin bersumpah, kalau aku membuatmu marah lagi, aku akan melepas 1000 lampion musda, supaya semua rakyat melihat aku sedang minta maaf padamu. Dia sudah datang, sudah boleh dinyalakan. Ini semua aku persiapkan sendiri buat kamu. Apa kamu suka? Suka? Yang mulia, tidak disangka kamu menyiapkan kejutan seperti ini untukku. Aku sangat suka. Baguslah kalau suka. Aku bersumpah dengan lampion musda di atas langit. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seharusnya dari awal aku sudah menduga. Di hatinya sudah tidak ada aku lagi. Jadi bagaimana mungkin ingat dengan janjinya? Aku menunggu selama bertahun-tahun. Tapi lampion musda di atas langit ini bukan dilepas untukku. Yamin, setelah pesta ulang tahunmu, titah pernikahanku akan dikeluarkan. Semuanya akan berakhir. Bersulang yang mulia. Kenapa Nanda belum datang? Yang mulia, mungkin Kananda masih kesal. Bagaimana kalau aku jemput dia saja? Tidak perlu. Dia kesal tanpa alasan. Jadi tidak perlu memedulikannya. Melihat sikap Yang Mulia benar-benar sudah muak dengan Nanda. Tapi bagaimanapun, Putri Nanda adalah orang kesayangan Baginda. Tidak tahu ke depannya akan dinikahkan dengan pria mana yang duduk di sini. Meski latar belakang Nanda kurang, bagaimanapun dia itu putri Adipati. Pasti keluarga bangsawan di ibu kota sudah lama ingin mencoba berebut untuk melamarnya, kan? Kebetulan aku punya niat ini. Setelah putra mahkota menikah, ibuku akan minta restu dari Baginda. Kamu itu hanya anak selir bangsawan tingkat 3. Mana mungkin kamu punya giliran? Kalau mau melamar, seharusnya keluargaku yang melamar. Aku yang melamar. Kalian adalah keturunan bangsawan kaisar. Berebut melamar pengemis di sini. Apa tidak takut status kalian turun? Putri Anggata tiba. Selamat ulang tahun yang mulia. Penuh kebahagiaan dan kesehatan. Aku memberikan leontin giok ini sebagai bentuk ungkapan hati. Semoga yang mulia panjang umur, sehat dan bahagia. Setiap tahun ke depannya, tidak akan ada aku lagi. Yang mulia, ternyata ini giok hangat. Benar-benar langka. Baru kali ini aku melihat giok ini. Kalau kamu suka, ku kasih ke kamu saja. Kebetulan tubuhmu dingin. Bisa dibilang berguna. Kalau kamu yang pakai. Hanya saja, leontin giok ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Kananda untuk yang mulia. Kalau yang mulia berikan ke aku,
Kananda akan keberatan tidak? Nona Lydia salah paham. Ini sudah jadi milik Yang Mulia. Yang Mulia boleh berikan ke siapa saja. Sudah bukan urusanku lagi. Dulu Nanda sangat peduli padaku dan tidak akan mengizinkanku memberikan niat baiknya ke orang lain. Kenapa hari ini... Yang Mulia, sebentar lagi aku akan jadi istrimu. Tapi Kananda masih panggil aku Nona Lydia. Apa dia masih kesal padaku dan tidak mau memaafkanku? Nanda, Maafkan aku yang ceroboh. Sudah membuat Permaisuri salah paham. Yang Mulia dan Permaisuri jangan khawatir. Aku tidak akan kepikiran niat jahat. Aku mendoakan Yang Mulia dan calon Permaisuri saling mencintai dan bersama hingga tua. nada bicara Nanda sangat tegas hari ini. Seolah-olah... Nanda, kamu... Nanda, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Kayamin, ada aku yang jaga Kananda, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebaliknya Yang Mulia, tadi memecahkan gelas arak dan baju Yang Mulia basah. Sebaiknya cepat pergi ganti baju. Benar juga. Kalau nanti ayah datang dan melihat bajuku kotor, pasti akan dianggap tidak sopan. Aku pergi ganti baju dulu. Dasar pengemis kampungan. Kamu tidak pantas duduk denganku. Itu benar. Sebentar lagi putra mahkota akan menikah dengan Kak Lydia. Tapi dia masih berani tinggal di istana. Benar-benar tidak tahu malu. Barang jelek seperti ini, pelayanku pun tidak mau. Dia malah mengeluarkannya demi mencari perhatian putra mahkota. Tidak takut mengotori matanya. Seekor ayam liar, walaupun terbang ke cabang pohon, tetap tidak akan jadi Phoenix. Kalau bukan putra mahkota yang mengasihanimu, kamu tidak akan menikmati keberuntungan selama bertahun-tahun ini. Menikmati keberuntungan? Kalau waktu itu dia tidak bertemu aku, dia pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Di antara aku dan dia, sebenarnya siapa yang menikmati keberuntungan? Kelihatannya aku yang sudah menyusahkanmu. Nanda, awalnya kupikir kamu sudah berubah. Tidak disangka kamu justru bergantung pada utang budi untuk menyudutkan mereka. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Yang Mulia hanya melihat aku menyudutkan mereka. Tapi apa kamu tidak melihat mereka merendahkanku? Apa ucapan mereka salah? Kamu memang seorang pengemis. Mereka hanya bicara sesuai fakta. Nanda, hari ini adalah ulang tahunku. Apa kamu harus membuatku malu? Padahal dulu kamu tidak akan pernah membiarkanku dihina. Tapi sekarang hinaan seperti ini pun kamu sudah tidak peduli. Nanda, hari ini kamu harus berlutut di depan semua orang dan introspeksi diri. Kalau sampai omong kosongmu tentangku tersebar di istana, mungkin aku tak bisa pertahankan posisimu sebagai putri Adipati lagi. Toh aku sudah mau pergi. Ini hanyalah gelar kosong saja. Aku sudah tidak peduli lagi. Apa maksudmu? Tita Kaisar tiba. Tita Kaisar tiba. Atas perintah langit, Kaisar menetapkan Lydia Makmur Putri Adipati Dani, wanita terampil bermurah hati, lembut baik hati, dengan pribadi baik, mendapatkan hati putra mahkota. Diangkat jadi istri putra mahkota. Pernikahan diadakan tanggal 8 bulan 1. Sekian. Terima kasih atas kebaikan Baginda. Tuan Putri, Baginda masih punya satu titah untukmu. Dengarkanlah. Aku memohon restu untuk menikah dengan Nanda, tapi ayah masih belum setuju. Sekarang malah tiba-tiba mengeluarkan titah. Jangan-jangan ayah sudah terbuka pikirannya dan mau merestui aku dan Nanda. Nanda, ini titah yang kumohon langsung pada ayah untuk menjadikanmu selir. Kedepannya
Ada istri bijaksana seperti Lydia dan selir cantik sepertimu, hidupku sudah cukup. Kalau gitu selamat Yang Mulia. Aku sangat senang bisa melayani suami bersama Kananda. Hanya saja, Kananda adalah Tuan Putri, posisinya terhormat. Aku takut akan menyinggungnya ketika aku mengurus Istana Timur. Lydia, kamu permaisuri. Nanda hanyalah selir. Statusnya tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku tahu, di hati Yang Mulia ada aku. Hanya saja, Kananda dari Tuan Putri jadi selir. Aku takut dia memendam kekesalan. Nanda, setelah kamu masuk Istana Timur, kamu harus hati-hati. Lakukan tugasmu sebagai selir dengan baik. Kananda, ada guru pengasuh di kediamanku. Besok aku undang dia kemari dan ajari kamu etika jadi selir. Kedepannya, setelah masuk Istana Timur, semuanya pasti akan baik-baik saja. Gimana kalau aku tidak mau? Nanda, selir sudah jadi posisi terbaik yang aku kasih ke kamu. Kedepannya, asal kamu menghormati Lydia, aku tidak akan mendiskriminasimu. Terlebih lagi, Tita sudah dikeluarkan. Apa kau mau melawan Tita Kaisar? Yamin, apa kamu yakin ini Tita Kaisar yang angkat aku jadi selir? Iya, ini titah yang kumohon langsung kepada Baginda. Pasti tidak akan salah. Cepat sebarkan titah. Silahkan Anda terima titah. Atas perintah langit, Kaisar menetapkan Putri Nanda wanita yang terpuji, berbakat dan cerdas, selalu meringankan bebanku dan membuatku tersentuh. Diangkat sebagai... Atas perintah langit, Kaisar menetapkan Putri Nanda wanita yang terpuji, berbakat dan cerdas, diangkat sebagai Putri Kaisar Anggata. Sekian. Bagaimana mungkin? Bukankah ini titah untuk menjadikan selir? Kenapa jadi Putri Kaisar? Baginda sudah bilang, mulai hari ini, Putri Anggata adalah adik yang mulia. Adanya status ini, hubungan kalian berdua akan semakin erat. Siapa yang mau jadi saudara dia? Aku mau tanya jelas ke ayah. Putri Anggata, cepat terima titah dan berterima kasih. Yamin, sekarang dekret sudah keluar. Di antara kita sudah tidak ada kemungkinan lagi. Besok utusan Kusoro akan tiba. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu yakin mau menikah demi aliansi? Yang mulia, Baginda sedang membahas urusan negara. Anda tidak boleh masuk. Ayah, jelas-jelas aku minta Nanda jadi selirku. Kenapa Anda angkat dia jadi putrimu? Yamin, istri utamamu pun belum kamu nikahi malah buru-buru mau punya selir. Tindakanmu benar-benar sembrono. Apa yang akan orang pikirkan tentang Istana Timur dan aku? Soal ini aku yang salah, tapi kenapa Anda angkat dia jadi putrimu? Hari ini kami jadi saudara. Gimana nantinya dia nikah sama aku? Waktu itu, Nanda mengambil resiko menyelamatkanmu. Dan dia berjasa untuk keluarga kita. Sudah seharusnya aku angkat jadi putriku. Kamu bilang mau menikahinya makanya diangkat jadi putri adipati. Sekarang kamu sudah melamar Lydia Makmur jadi istri. Jadi aku akan memilih pernikahan yang baik untuk Nanda. Ayah, Nanda sudah 10 tahun di sisiku. Harapan terbesar di hidupnya adalah menikah denganku. Anda sudah buat dia menderita dengan mengangkatnya jadi putrimu. Yamin, selama ini kamu tahu isi hatiku. Hanya saja kamu tidak mau peduli. Aku menyayangi Nanda. Kalau aku tidak tanya pendapatnya, dekret tidak akan keluar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku mau tanya jelas ke dia. Siapa? Dia adalah putri pernikahan. Dan ini bukan urusanmu. Kamu keluarlah. Sekarang memang waktunya membahas pernikahan dua negara. Nanda tiba-tiba diangkat jadi putri kaisar. Jangan-jangan putri pernikahan adalah... Ayah, aku tidak pernah bertemu putri pernikahan. Kebetulan hari ini bisa bertemu dengannya. Gimana kalau biarkan aku melihatnya? Berhenti!
terhormat Yang Mulia. Bukankah kamu pelayan di sisi Nanda? Kenapa kamu yang jadi putri pernikahan? Yang Mulia, hamba memang berasal dari Kusora dan bisa bahasa Kusora. Berkat perlindungan Tuan Putri, bisa mengorbankan diri demi perdamaian dua negara adalah kebanggaan bagi hamba. Karena kamu sangat tertarik dengan pernikahan aliansi ini, maka hal ini kuserahkan padamu saja. Baik, aku terima perintah. Ya. Nanda, aku merasa Yamin masih ada perasaan padamu. Apa pernikahan aliansi ini benar-benar sudah keputusan finalmu? Baginda, tekadku sudah bulat. Nanda, kamu kemana selarut ini? Kutanya padamu, apa kamu sudah lama tahu tentang pengangkatan Putri Kaisar? Bukan urusan Yang Mulia. Apa kamu tahu kalau dia angkat jadi Putri Kaisar, kita jadi saudara? Aku tidak mungkin lagi... Yang Mulia, kau sudah ada wanita yang menemani. Aku hanyalah anak yatim piatu yang tinggal di istana. Aku mau memikirkan masa depanku, apa ada yang salah? Apa aku tidak memikirkanmu? Setelah aku berdiri kokoh di istana, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Gelar Tuan Putri yang tidak punya kuasa bukan apa-apa dibandingkan denganku. Lalu bagi Yang Mulia, aku ini apa? Tentu saja... Karena aku bukan siapa-siapa. Untuk apa Yang Mulia marah padaku? Kenapa Nanda begitu tidak peduli? Padahal dulu dia sangat peduli padaku. Kenapa bisa? Nanda, aku tahu kamu sangat kesal soal Lydia. Tapi kamu tahu perasaanku padamu. Jangan mempermainkan masa depan kita, oke? Yang Mulia. Hah? Sejak kamu memutuskan melamar Lydia jadi istri utama, kita sudah tidak ada masa depan lagi. Nanda, kamu sedang memaksaku. Kamu menggunakan dekret Putri Kaisar biar aku melepaskan Lydia. Selir adalah posisi terbaik yang bisa kuberikan padamu. Apa kamu tidak bisa mengerti aku? Sejak aku bertemu kamu di usia 10 tahun sampai sekarang, aku sudah mengerti kamu selama 10 tahun. Apa masih belum cukup aku mengerti kamu? Yamin, mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing. Di antara kita sudah tidak ada kemungkinan lagi. Nanda, ada kemungkinan atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Aku putra mahkota saat ini, dan juga calon kaisar. Tanpa seizinku, jangan harap bisa meninggalkanku. Yang Mulia, utusan Kusora sudah tiba. Baginda beri perintah agar kamu segera menyambutnya. Nanda, besok kamu harus memohon pada Baginda untuk menurunkan derajatmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu, tanpa perlindunganku, seorang Tuan Putri yang tidak punya kuasa akan berakhir seperti apa di istana ini. Tuan Putri, Baginda sudah mencari pelukis untuk Anda. Besok, lukisan pernikahan Anda akan siap. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan kota istana ini. Yamin, aku sudah tidak butuh perlindunganmu lagi. Baginda memberi perintah. Lukisan ini bisa ditentukan oleh Tuan Putri sendiri. Kalau Tuan Putri merasa oke, aku langsung kirim ke Istana Timur. Apakah lukisan ini akan dilihat oleh putra mahkota? Jawab Tuan Putri. Sesuai proses, Putra Mahkota harus melihat lukisan ini. Tapi ku dengar, belakangan ini Istana Timur sedang sibuk menyiapkan pernikahan. Dokumen pernikahan aliansi yang dikirim sebelumnya, Putra Mahkota langsung menyerahkannya ke Kementerian Adat. Tapi Tuan Putri, lukisan ini terlihat mirip dengan Anda. Hamba khawatir
Putra Mahkota tiba-tiba mau melihat lukisan ini. Bagaimana kalau lukisan ini diperbaiki sedikit? Tidak boleh. Lukisan ini akan diberikan dan dilihat langsung oleh utusan Kusora. Kalau tidak mirip, Kusora pasti akan merasa negara kita tidak tulus. Pasti akan menimbulkan masalah besar untuk dua negara. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku yang ke sana saja. Nanda, setelah kita menikah, aku mau seluruh istana timur dihiasi kain merah. Ada tanduk kehormatan dan prosesi pernikahan mewah. Aku mau semua orang tahu kalau aku menikahi Nanda. Dasar bermulut manis, aku tidak percaya. Hah? Nanda, aku serius. Aku bersumpah, semua lilin merah di istana timur hanya akan dinyalakan untuk kamu. Aku, Yamin, hanya akan mencintaimu seorang. Tanduk kehormatan dan prosesi pernikahan mewah, Yamin memang berhasil melakukannya. Tapi, pengantin wanitanya bukan aku. Tuan Putri, sebaiknya aku saja yang antar lukisan ini, biar Anda tidak sedih melihat Putra Mahkota. Tidak apa-apa. Setelah menyerahkan lukisan pernikahan ke pejabat istana, aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Nanda, sebenarnya kamu mengerti aturan tidak? Kak Lydia, istri utama, bahkan belum masuk. Selir kelas bawah sepertimu sudah muncul di Istana Timur. Kalau menyebutnya selir, bukankah terlalu memujinya? Tidak dengar ucapan Putra Mahkota? Putra Mahkota sama sekali tidak menyukai pengemis sepertinya. Sekarang dia berani ke sini mengganggu Putra Mahkota. Nggak tahu malu banget. Wanita jalang beraninya kau. Memang karakter bawahan mencerminkan sifat tuannya. Dua-duanya murahan. Hari ini aku akan kasih kalian pelajaran. Nanda, statusmu ini apa? Berani bicara tak sopan dan berkelahi di depan pintu Putra Mahkota. Kamu tidak takut disalahkan Putra Mahkota? Sekarang aku adalah Tuan Putri Anggata yang diangkat Baginda. Meskipun Putra Mahkota datang juga tidak bisa mengaturku. Kalau kalian tidak terima, kita ke hadapan ayahku, biar ayahku yang menilai. Kakak-kakak, aku tahu kalian melakukannya demi aku. Hanya saja Nanda terlalu dimanjakan. Selain itu, status dan kedudukannya lebih tinggi dari kita. Jangan cari masalah dengannya hanya demi membela aku. Aku mewakili Nanda, meminta maaf ke kalian. Lydia, kamu itu terlalu baik. Makanya ditindas terus olehnya. Jangan memanjakannya. Benar, dia itu hanya diberi gelar Tuan Putri dan tidak punya wilayah. Kulihat pasti Putra Mahkota membencinya. Makanya memohon gelar Tuan Putri biar dia menghapus harapannya. Benar. Kak Lydia adalah istri Putra Mahkota yang diangkat Baginda. Kedepannya, ketika Putra Mahkota naik tahta, Kak Lydia akan jadi permaisuri kaisar. Bukankah jauh lebih terhormat darinya? Jangan dilanjutkan lagi. Aku dan Putra Mahkota masih belum mengadakan pesta pernikahan. Kalau didengar oleh Putra Mahkota, dia akan merasa aku tidak sabaran menikah dengannya. Dan pasti akan menertawakanku. Kak Lydia, untuk apa malu? Semua orang tahu kalau kamu orang yang paling disayang Baginda. Nanda, kusarankan ke depannya bersikap baiklah ketika bertemu Kak Lydia. Biar nanti saat Kak Lydia jadi permaisuri kaisar, dia bisa kasih kamu makan karena kedekatan kalian di masa lalu. Supaya kamu tidak berkeliaran jadi pengemis. Dia juga orang yang kasihan. Kananda, Putra Mahkota pernah berjanji akan terus setia denganku.
Tapi kulihat kamu sangat cinta mati sama Kak Yamin. Bagaimana kalau aku memohon pada putra mahkota mengangkatmu kembali menjadi selir? Sudah ku bilang, aku dan putra mahkota sudah tidak punya hubungan apa-apa. Hari ini aku datang hanya untuk mengantar lukisan pernikahan. Kamu pikir kami akan percaya? Lukisan putri pernikahan apa? Sampai harus Tuan Putri yang antar sendiri. Kulihat ini cuma alasannya untuk menggoda putra mahkota. Trik tarik ulur inilah maksud sebenarnya. Kak Lydia, jangan tertipu ya. Pasti niatnya jelek. Benar, Nanda begitu menyukai putra mahkota. Bagaimana mungkin dia benar-benar merelakan Kak Yamin? Lydia, apa yang kamu lakukan? Kembalikan lukisannya! Ini hanya lukisan putri pernikahan saja. Kenapa kami tidak boleh lihat? Kebetulan kami juga bisa lihat. Sebenarnya siapa putri pernikahan yang akan menikah ke Kusora demi negara? Jangan! Putri Anggata? Putri pernikahan yang pergi ke Kusora? Adalah kamu? Karena kamu sudah lihat. Sekarang kamu sudah percaya kan? Kak Lydia, lukisan ini pasti palsu. Semua orang di ibu kota tahu kalau Nanda suka putra mahkota dan selalu ingin mengikuti putra mahkota setiap hari. Dia mana mungkin mau menikah ke Kusora? Benar. Kulihat dia ingin memakai lukisan ini untuk menipu putra mahkota biar hatinya luluh dan merebut posisimu. Benar juga. Kalau Nanda adalah putri pernikahan, kenapa tidak ada kabar sedikit pun di istana? Pasti dia ingin memakai identitas ini untuk tarik ulur agar hati putra mahkota luluh dan merebut posisiku. Nanda, berani sekali kamu. Bisa-bisanya kamu memasukkan lukisan pernikahan aliansi ini. Kamu tidak takut aku beritahu putra mahkota? Kamu menyamar jadi putri pernikahan, lalu menghukummu atas kejahatan penyamaran. Kalau kamu beritahu putra mahkota akan mengganti kandidat pernikahan aliansi. Dan kamu juga akan disuruh menyerahkan posisimu. Kamu terlalu menjunjung tinggi dirimu. Kalau di hati putra mahkota ada kamu, mana mungkin dia melamarku? Kalau kamu yakin di hati putra mahkota tidak ada aku, kenapa kamu terus-terusan menjebakku? Taktik yang kamu lakukan padaku itu karena kamu takut putra mahkota akan jatuh cinta padaku lagi. Sebaiknya permaisuri berpura-pura tidak tahu saja. Kalau sampai putra mahkota tidak bersedia melepaskanku, yang rugi itu adalah kamu. Wanita jalang, beraninya kamu mengancamku? Kalian sedang apa? Nanda, kenapa kamu di sini? Kak Yamin, kamu jangan salahkan Nanda. Dia itu baru tahu pernikahan kita, makanya dia cemburu dan tidak sengaja melukai orang. Cemburu? Dan melukai orang? Sudah kuduga, Nanda tidak bisa merelakanku. Ketegasan hari itu hanyalah sebuah sandiwara. Nanda, beberapa hari lagi adalah hari pernikahan aku dan Lydia. Kalau sebelum hari pernikahanku, kamu minta ayah menarik kembali statusmu sebagai putri kaisar, aku akan pertimbangkan menyisakan tempat untukmu di Istana Timur. Yang mulia terlalu banyak berpikir. Hari ini aku datang hanya untuk antar lukisan dan pergi setelah itu. Lukisan? Kamu datang hanya demi lukisan? Ya. Yang mulia tenang saja. Aku tidak punya pikiran lain terhadap kau yang mulia. Kalau bukan karena antar lukisan, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di Istana Timur. Oke. Berikan lukisannya padaku. Karena Tuan Putri datang mengantar lukisan. Kalau aku tidak lihat, bukankah akan mengecewakan niat baik Tuan Putri? Kalau Yamin melihat lukisan ini, dan dia tahu wanita pernikahan aliansi itu adalah aku, usahaku selama ini akan jadi sia-sia. Jangan! Jangan! Yang mulia, ini hanya lukisan putri pernikahan saja. Aku sudah bantu Anda melihatnya, dan tidak ada yang salah. Yang mulia sangat sibuk setiap hari, jadi tidak perlu menghabiskan tenaga demi lukisan kecil ini.
serahkan ke Kementerian Adat saja. Lukisan putri pernikahan? Bisa mengorbankan diri demi perdamaian dua negara adalah kebanggaan bagi hamba. Karena sudah jadi putri pernikahan, tetaplah berada di kediaman. Jangan berkeliaran sembarangan dan menyebabkan masalah. Hamba sudah tahu salah. Kamu sudah jadi putri pernikahan aliansi. Kenapa masih menyebut dirimu hamba? Apa ibu pelayan tidak mengajarinya aturan? Kamu putri pernikahan atau bukan? Ini. Kelihatannya aku datang di waktu yang tepat. Beruntung bisa melihat lebih dulu lukisan permaisuri Kusora. Kenapa Tuan Utusan Kusora tidak berada di balai utusan dan datang ke Istana Timur? Negara Dasora mendengar kabar putra mahkota negara Kadera akan menikah, tapi hari pernikahan ditetapkan setelah pernikahan aliansi. Kami benar-benar tidak sempat hadir, makanya menyuruhku menyiapkan hadiah. Apa di negara Kadera punya aturan mengusir tamu? Tentu saja tidak ada. Karena lukisan putri pernikahan ada di tanganku, maka silakan Tuan lihat dulu. Tuan, harus lihat baik-baik. Wanita di lukisan ini adalah wanita tercantik di negaraku. Dan dia adalah orang yang sangat disayangi Baginda. Negara Kusora harus menghargainya. Tidak boleh. Aku ingin bilang lukisan berkaitan dengan pernikahan aliansi dua negara dan sangat rahasia. Sebaiknya Tuan lihat lagi setelah dibawa pulang. Tidak perlu. Seharusnya kalian sudah tahu siapa putri pernikahan. Apa yang perlu disembunyikan lagi? Aku malah penasaran seperti apa wajah calon permaisuri Kusora. Tuan! Ternyata dia. Kenapa setelah mengambil lukisan, utusan Kusora ini tidak melihat Weni, tapi malah melihat Nanda? Jangan-jangan... Ternyata memang wanita cantik, punya kulit yang lembut dan berkarisma. Benar-benar kecantikan yang sempurna yang jarang ada. Sebaiknya Tuan lihat dulu lukisan di tanganmu. Jangan sampai nanti kalian salah meminang putri pernikahan. Menarik. Wanita di lukisan ini sudah kuingat. Jadi tidak akan salah. Negara Kusora sangat puas dengan putri pernikahan aliansi ini. Aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Utusan Kusora ini punya kepribadian luar biasa. Hanya saja, entah bagaimana latar belakangnya. Kamu, ikut denganku. Kak Yamin? Seorang utusan Kusora saja bisa kamu pandang selama itu. Kenapa? Kamu menyukainya? Lepaskan aku! Apa omonganku salah? Mulai dari dia masuk pintu, kamu terus saja menatapinya. Gimana kalau aku mohon ke ayah? Biar kamu yang jadi putri pernikahan. Yamin, terserah mau berpikir gimana. Kamu menggoda pria lain di depan mataku, seorang utusan Kusora, tidak penting. Apa yang bisa diberikan padamu? Kuperingatkan kamu ya, jangan terus-terusan menguji kesabaranku. Sepertinya Yang Mulia terlalu ikut campur. Sekarang aku belum bertunangan. Asalkan aku dan dia masih lajang. Mau aku bagaimana dengannya tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Nanda, kenapa kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak sopan? Demi membuatku kesal, kamu bahkan mengabaikan harga dirimu sendiri. Harga diri? Apa dengan mengorbankan diri menikah ke dalam Istana Timur dan jadi selirmu, harga diriku langsung ada? Yang Mulia jangan lupa. Sekarang kita ini saudara.
Mau aku menikah dengan siapapun, entah itu pangeran atau pengemis, itu adalah takdirku. Takdirmu adalah hanya boleh menikah denganku. Nanda, kamu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yang Mulia. Yang Mulia. Lydia, kenapa kamu datang? Yang Mulia, mahkota Phoenix untuk pernikahan sudah sampai. Ayo temani aku lihat bersama-sama. Boleh juga. Mahkota Phoenixmu dipilih dengan teliti olehku. Ketika hari pernikahan, semua rakyat akan mengagumi pesonamu. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah, agar kamu jadi pengantin tercantik di ibu kota. Yang Mulia baik sekali padaku. Ayo. Nanda, seharusnya kamu belajar dari kesalahan. Tuan Putri, tadi Permaisuri mengutus orang mengantar lukisan ini. Katanya ini lukisan calon suami Anda dan harus Anda lihat. Berikan padaku. Waktu itu Baginda pernah bilang padaku kalau Pangeran Kusora muda dan pemberani, berpenampilan gagah dan tampan. Tapi kenapa tubuh pria di lukisan ini? Tuan Putri, apa bentuk tubuh orang ini benar-benar seperti ini? Lancang. Tidak boleh menilai orang dari penampilan. Terlebih lagi, dia adalah Pangeran Kusora, calon suamiku. Ya. Dengar-dengar kakak akan menikah ke Kusora. Jadi aku sengaja menyiapkan beberapa perhiasan giok untuk kakak jadikan mas kawin. Kedepannya, kakak menikah ke Kusora. Kalau tidak disukai orang di sana dan terdampar di jalan, kamu bisa mengeluarkan barang-barang ini dan mengenang kembali rasanya hidup di dalam istana. Mas kawin pernikahan aliansi disiapkan oleh kas negara. Permaisuri tidak perlu khawatir. Aku ini hanya berniat baik. Kamu? Kakak-kakak, cepat lihat. Penampilan yang seperti ini, Tuan Putri kita juga mau terima. Aku pernah dengar orang-orang Kusora tidak pernah mandi bersama sapi dan domba setiap hari. Tubuh mereka bau kotoran. Benar, ku dengar orang-orang Kusora berwajah jelek, bahkan pangerannya pun punya wajah bulat dan sangat gemuk. Kalau Tuan Putri tidur dengan orang sepertinya, apa tidak takut mati ditekan? Kalau suruh aku yang pergi menikah, aku pasti akan bunuh diri. Memang Tuan Putri berbeda ya. Demi kejayaan dan kekayaan, apapun bisa diterima. Aku malah merasa kalian sangat cocok. Bagaimanapun, putri pernikahan kita juga seorang pengemis. Seorang pengemis dipasangkan dengan pangeran seperti ini. Benar-benar pasangan yang serasi. Beraninya kamu menamparku? Aku ini calon permaisuri, calon ibu negara. Kenapa aku tidak berani? Kalau dalam kondisi biasa, omonganmu itu bisa aku anggap sebagai angin lalu. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menghinaku, tapi juga perdamaian abad yang dibangun sepenuh hati oleh Baginda. Di hadapan negara dan rakyat, aku bisa menunjukkan wibawa seorang putri untuk mendisiplinkanmu. Calon permaisuri tidak peduli aturan dan etika. Tampar 30 kali. Weni, tampar dia. Berani kamu? Nanda, aku akan beritahu putra mahkota. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tolong. Nanda, kenapa kamu sekejam itu pada Lydia? Permaisuri duluan yang berbicara tidak sopan. Walau wajah Pangeran Kusora tidak tampan, permaisuri juga tidak boleh menjelekkannya. Sebagai seorang putri, bukankah seharusnya aku pertimbangkan kedamaian dua negara? Yang mulia, aku tidak melakukannya. Aku hanya membawa beberapa perhiasan giok untuk dinilai bersama Kananda.
Siapa sangka Kananda salah paham dan menamparku. Benar. Kami ingin memperbaiki hubungan dengan Putri Anggata. Ternyata Tuan Putri punya dendam pada kami. Dia bicara tidak relevan, lalu menghajar Kalidia. Benar, Yang Mulia harus bijaksana. Perhiasan giok masih ada di sini. Tuan Putri benar-benar sangat keterlaluan. Nanda, kamu baru jadi Tuan Putri beberapa hari sudah berani menghukum Lydia. Apa kamu masih peduli peraturan istana? Masih peduli aku? Hari ini tidak hanya ada Lydia dan beberapa putri bangsawan di sini. Masih ada pelayan istana lainnya. Yang Mulia bahkan tidak tanya dengan jelas dan langsung menuduhku yang bersalah. Apa ini keadilan yang disebut Yang Mulia? Keadilan ya? Oke. Coba kamu ceritakan. Bagaimana kejadian hari ini? Baik, Tuan Putri yang memfitnah Permaisuri. Kananda, aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi kamu juga tidak boleh menidasku seperti ini. Bukti sudah kuat. Apalagi yang mau kamu katakan? Kalau ingin menyalahkan, pasti selalu ada alasan. Apa Yang Mulia tidak terpikirkan? Lukisan pernikahan aliansi sangat rahasia. Kalau tidak ada dukungan penuh dari Permaisuri, bagaimana bisa muncul di tempatku tanpa alasan jelas? Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh menghukumnya dan menampar wajahnya. Permaisuri melakukan kesalahan besar. Kalau aku tidak memberikan nasihat tegas, apa harus menunggu utusan Kusora datang meminta tanggung jawab? Kalau kamu merahasiakan masalah ini, utusan-utusan itu tidak akan tahu. Apa harus membesarkan masalah baru kamu berhenti? Yang Mulia. Yang Mulia, ku dengar ada orang yang mengkritik wajah Pangeran Kusora dan memberi komentar negatif tentang rakyat dan negara Kusora. Apa ini niat tulus menjalin pernikahan aliansi negara Kadera dan Kusora? Hanya omongan bercanda. Beberapa wanita di istana saja. Mohon utusan Kusora jangan marah. Omongan bercanda. Kewibawaan negara Kusora juga bisa kalian jadikan candaan. Kalian harus kasih penjelasan soal masalah ini. Supaya tidak ada gosip tentang putra mahkota Kadera yang tidak mengurus internal dengan baik, termasuk wanitanya sendiri. Kamu tidak perlu mencampuri urusan internalku. Aku pasti akan memberi hukuman berat. Yang Mulia. Nanda, cepat berlutut dan minta maaf. Aku tidak berbuat salah. Kenapa aku harus berlutut minta maaf? Kamu mengambil lukisan Pangeran Kusora dan memancing ejekan. Utusan ada di sini, kamu masih mau berdalih? Tapi, kalau kamu minta maaf di depan utusan, aku akan pertimbangkan memberi hukuman ringan. Bukan aku. Jelas-jelas dia Cukup. yang ambil. Putri Anggata sengaja membuat masalah dan mengabaikan etika. Dihukum berlutut 6 jam. Pengawal! Ternyata seperti ini. Ternyata dari awal aku hanya pengemis rendahan di dalam hatimu. Aku selalu dianggap lebih rendah dari dia. Meskipun aku tidak salah, aku tetap jadi orang yang dikorbankan seenaknya olehmu. Yang Mulia, wajahku sangat sakit. Tidak apa-apa. Aku akan cari tabib terbaik di ibu kota untuk mengobatimu. Aku pastikan kamu tidak akan meninggalkan bekas luka. Adipati Dani adalah dukungan terbesarku di pemerintahan. Kalau Lydia menderita, takutnya akan membuat Adipati Dani kesal. Nanda, setelah berhasil mengontrol Adipati Dani dan naik tahta, aku pasti menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Yamin, waktu itu kamu yang suruh aku berada di sisimu. Aku sudah menemanimu 10 tahun. Sekarang kamu mengkhianati semua perasaan cintaku dan membuatku sedih. Besok aku menikah. Kita berakhir sampai di sini saja. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak mencintaimu lagi. Pangeran, aku sudah melakukan semuanya. Putra mahkota menghukum wanita itu di depan orang. Tapi, kenapa Pangeran sangat peduli dengan putri pernikahan itu? Dia adalah calon istriku. Aku sudah cari tahu. Nasibnya sangat tragis. Beberapa tahun ini, dia hidup tidak tenang di istana. Kalau aku tidak melindunginya, takutnya tidak ada lagi yang bisa melindunginya di istana besar ini. Tuan Putri, setelah Anda menikah ke Kusora, Anda tidak perlu menderita lagi. Ini baju pernikahan yang disiapkan istana. Silakan Tuan Putri coba.
Nanda, aku menghukummu karena tidak berdaya. Aku sudah membuatmu menderita. Yang mulia datang ke kediamanku, apa ada perintah? Aku tahu, kamu melakukannya demi negara Kadera. Hanya saja Lydia hidup di dalam kediaman terpencil, pemikirannya polos, dan tidak mengerti pertemuan sengit di dalam pemerintahan. Jadi hanya kamu yang bisa terima hukuman. Semoga kamu tidak menyimpan dendam. Status yang mulia terhormat. Aku tidak berani. Sudah kuduga, kamu pasti akan memaklumiku. Tenang saja. Setelah aku selesai antar tim pernikahan aliansi besok, aku akan memohon restu dari Baginda untuk menjadikanmu selirku. Baik, kalau masih ada hari besok. Nanda, baju pengantinmu ini sangat bagus. Ketika kamu masuk ke Istana Timur, kamu harus pakai baju ini untukku, ya? Yamin, baju pengantinku ini memang bisa kamu lihat. Tapi di hari aku menikah besok, Yamin, setelah hari ini kita masing-masing menikah. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Di mana Tuan Putri kalian? Hari ini hari pernikahan pelayannya. Kenapa dia tak keluar menyaksikannya? Yang mulia, Tuan Putri tidur terlalu malam dan masih belum bangun. Setelah Nanda mendengar janjiku kemarin, dia pasti malu sampai tidak tidur semalaman. Pelankan suara musik. Jangan membangunkan Tuan Putri. Berangkat! Yang mulia, perjalanan berhari-hari membuat putri pernikahan kelelahan. Mohon Yang mulia membiarkan putri istirahat sebentar. Baiklah. Hari ini kita mendirikan perkemahan di sini. Dari sini sudah dekat Santara. Besok kita akan sampai. Pangeran Kusora, tidak perlu berpura-pura lagi. Tidak disangka ketahuan juga olehmu. Aku menyamar jadi utusan dan ke negara Kadera karena penasaran dengan permaisuriku saja. Tidak disangka wanita cantik negara Kadera benar-benar menarik. Terutama putri yang bernama Nanda itu. Karena Pangeran Lutfi datang jemput putri pernikahan langsung, maka jangan genit sana-sini dan menggoda wanita lain. Terlebih lagi, Nanda bukan wanita sembarangan yang bisa kamu nikahi. Bagaimana Yang mulia tahu wanita yang kugoda bukan wanita yang kunikahi? Apa maksudmu? Waktu berangkat, aku tidak bertemu Nanda. Jangan-jangan... Kenapa Yamin tiba-tiba mendekat? Weni, aku akan secepatnya mengantarmu ke daerah Santara untuk menikah. Perjalanan selanjutnya tidak akan berhenti lagi. Tuan Putri masih menungguku pulang. Kalau besok kamu kelelahan, aku harap kamu bisa menahannya. Di hati Nanda hanya ada aku. Meskipun kamu berusaha keras, dia tetap tidak akan menikah dengan pria lain selain aku. Kudengar Tuan Putri tidak enak badan, takutnya tidak cocok dengan tempat baru. Aku ada menyiapkan beberapa arak buah dan cemilan. Makanlah biar lebih enakan. Terima kasih, Tuan. Adik, kamu nikah hari ini. Jadi sudah seharusnya aku yang mengantarmu. Turunlah.
Bukankah baju nikah ini dipakai Nanda hari itu? Kenapa bisa dipakai olehnya? Tunggu! Tunggu! Besok aku akan pulang ke negara Kadera. Sebagai pelayan di sisi Nanda, apa ada yang mau kamu katakan ke Nanda? Baguslah kalau tidak ada. Biar Nanda tidak kepikiran. Kuantar kamu masuk. Silakan Tuan Putri melangkahi pelana kuda. Hati-hati. Jangan kehilangan sikap anggun. Biar tak diajak orang Kusora. Silakan Tuan Putri menerima lamaran. Kenapa hatiku terasa sakit tanpa sebab? Seolah-olah yang berdiri di sampingku adalah Nanda. Nanda, apa orang di balik penutup wajah ini adalah kamu? Orang lain tidak berhak membuka kain penutup kepala pengantinku. Apa pernikahan aliansi dua negara ini palsu? Dan hanya mau mempermainkan kami. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia Nanda? Nanda masih menungguku di istana. Pasti karena kelamaan aku pergi, makanya merindukannya. Aku hanya menyapu debu yang menempel di kain penutup kepalanya. Karena dua negara bersatu lewat pernikahan, tentu saja harus serius. Silakan Tuan Putri beri hormat. Hormat pertama. Hormat kedua. Entah Nanda akan secantik ini juga atau tidak waktu menikah denganku. Hormat ketiga. Upacara selesai. Kenapa jadi Nanda? Nanda, ini pernikahan aliansi. Walau kamu ingin sekali pulang ke kampung, tidak boleh menyelinap ke tim pernikahan juga. Pangeran Lutfi, Anda sudah salah. Aku akan cari kembali pengantinnya. Yang mulia, ini tidak salah. Dari awal putri pernikahan adalah aku. Tidak mungkin. Aku melihat langsung putri pernikahan aliansi di istana ayah. Dia adalah Weni, pelayan di kediamanmu. Weni hanyalah pelayan pengantinku. Yang mulia, sepertinya sudah keliru. Benar. Lukisan putri pernikahan sudah kulihat sendiri. Permaisuriku dari awal adalah Tuan Putri Anggata, yaitu Nanda. Nanda, kenapa kamu bersekongkol dengan para bawahan untuk menipuku? Yang mulia, mereka tidak menutupinya darimu. Dokumen pernikahan, surat lamaran, dan lukisan sudah melewati tanganmu. Yang mulia sendiri yang tidak peduli. Kenapa malah menyalahkan orang lain? Benar, karena upacara sudah selesai, sebaiknya Yang Mulia duduk di meja tamu dan menikmati arak. Lutfi, jangan melihatku dengan sikap pemilik yang bangga. Biar ku kasih tahu ya, Nanda dan aku sudah bersama selama 10 tahun. Kamu tidak bisa ikut campur. Aku tidak peduli hubungan kalian di masa lalu. Tapi sekarang Nanda sudah jadi permaisuri Kusora. Putra mahkota negara Kadera tidak berhak asal bicara. Kalau bukan karena para bawahan itu menutupinya, mana mungkin kamu bisa memanfaatkan situasi. Nanda seharusnya sudah jadi selirku. Lalu kenapa kamu bisa lengah? Waktu setiap dokumen pernikahan aliansi lewat di depan matamu, apa yang kamu lakukan? Yang mulia, kejadiannya sudah berlalu. Sekarang aku sudah menikah. Aku hanya mau hidup dengan baik. Nanda, sekarang bukan waktunya kamu bertindak gegabah. Kamu sama sekali tidak menyukainya. Bagaimana kamu bisa bahagia hidup bersamanya? Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Apa Yang Mulia pernah memberiku kebahagiaan? Memangnya tidak pernah? Apa kamu masih tidak bahagia hidup mewah di dalam istana? Terlebih lagi, yang kamu cintai itu aku. Mulai dari Yang Mulia minta restu ke Baginda untuk melamar Lydia, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Nanda, aku tahu kamu tidak senang aku melamar Lydia. Tapi seharusnya kamu tahu, kalau kamu jadi permaisuriku, orang-orang di pemerintahan akan mendakwamu di depan umum. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Benar. Status Lydia terhormat. Kalau dia pegang kendali, orang lain tidak akan peduli dengan selir. Terlebih lagi, aku sudah menjadikan Lydia istri utama.
Kalau kamu tukar seenaknya, gimana Lydia menjalani kehidupannya? Semua orang akan menertawakannya. Lalu gimana denganku? Semua orang di kota tahu Yang Mulia awalnya akan menikahiku. Waktu kamu melamar Lydia, kamu tidak memikirkan perasaanku. Apa perlindungan Yang Mulia hanya untuk membuatku jadi bahan lelucon di kota? Status sama sekali tidak penting. Setelah kamu jadi selir, kamu juga bisa menikmati kejayaan dan kekayaan. Selain itu, Lydia sudah berjanji akan memperlakukanmu seperti adik. Jadi kamu mau apa lagi? Ya, dia menjagaku dengan sangat baik. Dia hampir membuatku terbunuh di bebatuan. Dia juga membuatku berlutut di tengah salju, di depan banyak orang. Itu karena kamu terus-terusan menindasnya. Kamu yang menimbulkan masalah. Kalau tidak, apa hubungan kalian akan menjadi seperti sekarang? Kamu yang cemburuan dan kekanak-kanakan. Kenapa malah nyalakan Lydia? Sekarang kamu tahu aku menerima pernikahan aliansi. Apa kamu masih merasa aku sedang menindasnya? Semua yang dia lakukan, satu persatu menunjukkan kejanggalan. Asalkan Yang Mulia menyelidikinya, pasti akan menemukan kebenaran. Tapi Yang Mulia, apa pernah memilih menyelidiki kebenaran demi aku? Nanda, Lydia itu putri keluarga bangsawan. Pemikirannya polos. Kalau dulu dia berbuat hal yang bikin orang salah paham, pasti orang lain sedang menghasutnya. Bisa tidak jangan terlalu pendendam? Hanya karena masalah sepele ini, kamu mau menikah dengannya? Ternyata seperti ini pemikiranmu. Percuma bicara banyak, Yang Mulia. Perjalanan pulang ke ibu kota jauh. Sebaiknya cepat berangkat. Aku tidak setuju. Apa gelar permaisuri sangat penting bagimu? Demi sebuah gelar, kamu nikah dengannya? Bagaimana kamu tahu? Orang yang baru kenal beberapa hari ini lebih mencintaimu dan lebih baik padamu. Orang-orang Kusora tidak akan menikahi istri kedua dan tidak akan menyakiti wanita yang dicintai. Terlebih lagi, waktu pertama kali aku bertemu Nanda, aku sudah putuskan mau menikahinya. Kedepannya, Nanda akan jadi istriku satu-satunya. Konyol. Aku sudah berkali-kali bilang hal seperti ini pada Nanda. Apa kamu yakin dia akan percaya? Aku percaya. Nanda, jangan bertindak gegabah. Kamu baru kenal dia beberapa hari, mana boleh kamu percaya padanya? Aku tidak bertindak gegabah, walau aku tidak banyak berinteraksi dengan suamiku. Aku mendapatkan banyak perhatian dari suamiku selama di perjalanan. Buah-buahan dan cemilan disiapkan oleh suamiku. Setidaknya, aku bisa memastikan suamiku adalah orang yang perhatian dan lembut. Orang yang pantas diandalkan. Nanda, aku bisa memberimu semuanya. Buah-buahan dan cemilan kan? Baik. Aku akan beri perintah untuk kirim padamu gerobak demi gerobak. Yamin, kamu masih tidak mengerti. Maksudku adalah hatiku sudah tidak ada kamu lagi. Aku tidak percaya hatimu berubah. Ikut aku pulang, sekarang juga. Aku di sini. Jangan harap bisa bawa istriku. Lutfi, ini adalah urusan kami. Kamu tidak berhak ikut campur. Tapi sekarang Nanda memilihku. Di antara kita, kamulah orang luar. Nanda dari dulu selalu mencintaiku. Kenapa hatinya bisa berubah? Pasti Lutfi yang menghasut dari belakang. Kalau seperti itu, jangan salahkan aku bertindak kasar. Yamin, apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak mungkin menyerahkan Nanda padamu. Karena kamu terus-terusan membahas pernikahan aliansi. Maka aku sendiri yang hancurkan pernikahan ini. Jangan coba-coba. Nanda, kamu ini sedang apa? Dulu kamu selalu melindungiku. Kenapa kamu malah melindunginya? Aku hanya tahu yang kulindungi sekarang adalah suamiku. Nanda, jangan khawatir. Dari kecil, kami mahir berperang. Tidak pantas kalau wanita melindungi. Kalau dia bersikeras mau berduel, aku akan menemaninya sampai akhir. Kalau gitu berhati-hatilah. Nanda, bisa-bisanya kamu khawatir padanya. Hari ini aku akan membuatmu sadar sebenarnya siapa yang pantas jadi sandaranmu. Kali ini, tidak hanya wajahmu yang akan luka. Cukup, jangan berduel lagi. Nanda, sudah kuduga kamu tidak akan sekejam itu. Di hatimu ternyata masih ada aku. Nanda, sudah kuduga kamu tidak akan sekejam itu. Di hatimu ternyata masih ada aku. Kamu terluka, biar kuobati. Kamu tahan ya. Anak-anak Kusora hidup bergantung pada senjata dan kuda. Luka sekecil ini tidak berarti apa-apa. Itu sudah berdarah.
mana bisa dibilang luka kecil. Kedepannya jangan terluka lagi. Kalau begitu, kedepannya aku akan mematuhimu dan tidak akan membuatmu khawatir. Nanda, jelas-jelas aku yang terluka berat. Kenapa kamu malah bantu orang luar itu? Aku hanya tahu Yang Mulia yang menyerang suamiku di hari pernikahanku. Suamiku tidak punya pilihan lain, makanya melawan sekuat tenaga. Sebaiknya Yang Mulia jangan mencari masalah dan membalikan fakta. Suamiku, ayo kita pergi. Nanda jangan pergi. Sekarang Nanda adalah permaisuriku. Mengingat kamu adalah utusan pengawal pengantinku, makanya aku banyak mengalah padamu. Kalau kamu berani mendekat selangkah lagi dan mengganggu permaisuriku, aku akan bermusuhan denganmu. Lutfi, kamu pikir aku takut? Kalau soal perang, negara Kadera tidak kalah dengan Kusora. Kamu tunggu saja. Aku akan mengumumkan perang dengan Kusora. Akan kulakukan sekarang. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan melawan. Tuan Putri, Kaisar sudah menduga kejadian hari ini. Demi mencegah ada yang merusak kedamaian dua negara, Kaisar sudah lama berjaga-jaga. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Terima kasih. Yang Mulia, sebelum berangkat, Kaisar titip pesan untuk Anda. Karena sudah melewatkan wanita baik, kenapa harus dipaksakan? Pernikahan aliansi adalah perdamaian yang susah payah dicapai oleh Kaisar dan negara Kusora. Yang Mulia sebagai putra mahkota tidak boleh mengecewakan niat baik Kaisar. Karena pernikahan aliansi sudah berakhir, aku ucapkan selamat jalan pada kakak. Hati-hati di jalan. Kita berpisah untuk selamanya. Nanda! Nanda, tulisan bahagia warna merah ini sebenarnya sudah kusiapkan untukmu. Tapi kamu sendiri yang tidak menghargai. Semoga kamu tidak menyesal. Benar. Iya. Sebelah sini, istirahatlah sebentar. Si pengemis tanda itu akhirnya pergi juga. Lydia, kedepannya kamu bisa tenang jadi permaisuri. Benar, orang seperti ini hanya putra mahkota yang anggap dia berharga. Tapi sekarang putra mahkota sudah jadi budak cinta Lydia. Di hatinya sudah tidak ada lagi si kampungan itu. Benar. Kupikir Nanda akan terus-terusan mengikuti putra mahkota. Tidak disangka, dia sendiri yang pergi menikah. Ini membuatku tidak terlalu repot. Dia lumayan tahu diri. Bukankah Lydia selalu bilang dia anggap Nanda adik kandungnya? Kenapa begitu senang soal pernikahan Nanda? Si bodoh Nanda yang polos itu tidak mengerti sisi gelap belakang istana. Begitu kepikiran, dia manjat bebatuan di tengah salju tebal untuk mencari gelang. Aku jadi ingin tertawa. Benar, dengar-dengar baru manjat sudah pusing karena takut ketinggian. Gayanya yang terjatuh tengkurap benar-benar lucu. Tidak hanya itu, sekarang dia di Kusora. Kalau dihitung-hitung, seharusnya sudah resmi menikah. Begitu kepikiran dia hidup bersama pria yang sangat jelek itu, aku jadi ingin tertawa. Sudah. Karena dia sudah menikah, masalah ini jangan diungkit lagi. Bahaya kalau didengar putra mahkota. Iya. Ternyata seperti ini. Aku sudah salah paham pada Nanda. Makin dipikirkan makin lucu. Hormat yang mulia. Yang Mulia, kamu sudah pulang ya? Kamu tahu tidak? Aku sangat merindukanmu. Kamu begitu merindukanku justru membuatku agak takut. Yang Mulia, masih ada orang luar di sini. Yang Mulia jangan menggodaku lagi. Lydia,
Aku menemukan kejadian menarik waktu di perjalanan mengantar pengantin. Kamu mau dengar tidak? Apa Yang Mulia sudah tahu? Tidak mungkin. Dilihat dari sifat Yang Mulia, kalau tahu pengantinnya adalah Nanda, dia pasti tidak akan sedang ini. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di istana keluarga. Tidak pernah melihat pemandangan di luar wilayah. Jadi sudah pasti aku penasaran. Utusan Kusora itu adalah Pangeran Kusora. Sepertinya dia tidak jelek, seperti yang kamu katakan. Begitu ya? Kalau begitu, harus beri selamat ke Kananda. Pangeran Kusora sangat tampan. Untuk apa kamu beri selamat ke Nanda? Tentu saja beri selamat. Beri selamat ke pelayannya. Karena bisa menikah dengan baik. Jelas-jelas kamu tahu putri pernikahan aliansi itu Nanda. Kenapa kamu masih membohongiku? Yang Mulia, aku tidak tahu. Aku juga baru tahu dari mulut Anda. Kamu masih saja berbohong. Aku melihat sendiri kamu yang memberikan lukisannya kepada Lutfi. Lydia, apa ada lagi yang mau kamu katakan? Yang Mulia, aku tidak berniat menutupinya darimu. Waktu aku tahu, dekret sudah dikeluarkan. Apa aku masih bisa melawan? Sampai sekarang kamu masih menjadikan orang lain alasan. Lydia, dulu aku merasa kamu polos. Tidak disangka kamu punya niat yang sangat jahat. Yang Mulia, aku sudah tahu salah. Biarkan aku menjelaskan. Aku memang tahu putri pernikahan aliansi adalah Kananda. Tapi dekret sudah keluar. Kalau aku kasih tahu hal ini ke Yang Mulia pasti bertengkar hebat dengan Kaisar. Kalau karena hal ini hubungan kalian renggang, aku pasti akan merasa bersalah. Itu artinya kamu masih punya rasa keadilan ya? Aku tahu Kananda sudah menikah dan Yang Mulia marah. Aku minta maaf pada Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, tolong jangan marah lagi. Kalau Yang Mulia emosi sampai jatuh sakit, aku pasti sangat sedih. Aku hampir tertipu sama aktingmu. Lydia, apa ada lagi yang mau kamu akui? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baiklah. Kalau kamu tidak mau bilang, aku akan mulai interogasi dari teman-teman baikmu. Pengawal, tahan beberapa putri bangsawan ini dan interogasi dengan keras. Kalau ada sedikit pun yang ditutupi, seret ke biro pengatur hukuman. Baik. Ampun Yang Mulia, ampun Yang Mulia. Aku akan mengatakannya. Nona Lydia, dia yang duluan sengaja membuat masalah menindas Putri Anggata. Waktu Yang Mulia menghampiri kami, dia berpura-pura dijebak Tuan Putri. Semua dia yang rencanakan. Jangan asal bicara. Benar atau tidak, Nona Lydia sendiri yang tahu. Gelang tanda cinta yang diberikan Yang Mulia dipakai di tanganmu, kan? Yang Mulia, gelang itu sama sekali tidak hilang. Selagi Anda tidak ada, Nona Lydia sering mengeluarkan dan dipamerkan ke kami. Kami bisa bersaksi. Benar, Yang Mulia. Kenapa waktu itu kamu tidak Yang bilang? Mulia, Nona Lydia adalah putri Adipati. Kami hanyalah anak pejabat biasa. Ayah kami masih bergantung pada Adipati. Apa ada lagi? Ada. Membawa lukisan Pangeran Kusora dan mengejaknya di depan Tuan Putri adalah idenya Nona Lydia. Dia bilang Putri Nanda pemikirannya polos. Ngomong sembarangan untuk menyulut emosinya, dia pasti marah. Asalkan dia emosi beberapa kali, Yang Mulia pasti hilang kesabaran dan meninggalkannya. Benar. Selain itu, rumor di dalam istana yang bilang Putri Anggata sombong, dia tur Nona Lydia. Yang Mulia, kami sudah mengatakan semuanya. Biro pengatur hukuman sangat mengerikan. Kudengar keluar dari sana tubuh akan penuh luka. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Kami semua adalah wanita lemah. Tidak sanggup menerima pukulan. Kumohon belas kasihan Yang Mulia. Kumohon belas kasihan Yang Mulia. Lydia, apa kamu sudah lupa dengan janji kita? Aku sudah pernah kasih tahu kamu. Nanda adalah wanita yang sangat kusayangi. Dia itu hanya menghormatimu saja di depan orang. Kenapa kamu tega seperti itu padanya kalau bukan karena status Nanda rendah? Apa menurutmu aku akan menyukaimu? Yang Mulia, apa kamu ingin membalas dendam? Benar. Aku yang memfitnah Nanda. Tapi Yang Mulia jangan lupa. Kamu yang suruh dia manjat ambil gelang. Kamu yang suruh dia menyalin buku sampai dia sakit. Kamu juga yang merendahkannya di depan orang-orang. Dari awal hanya kamu seorang yang membuatnya sakit hati dan pergi.
Kupikir Nanda sedang ngambek padaku. Tidak disangka aku yang terus-menerus mendorongnya menjauh. Kenapa bisa begini? Yang Mulia, masalah sudah berlalu. Nanda sudah menikah. Baginda sudah mengeluarkan dekret. Besok adalah hari pernikahan kita. Yang Mulia, kedepannya, aku akan menggantikan Kananda berada di sisi Yang Mulia. Dan menjaga Yang Mulia. Nanda tidak bisa digantikan. Kau mau menggantikan Nanda? Mimpi kamu! Ayahku adalah Adipati Dani. Kalau Yang Mulia mau membunuhku, pikirkan dulu bagaimana menjelaskannya ke kediaman Adipati Dani. Yang Mulia, kamu sendiri yang maksa Nanda pergi. Sikap Yang Mulia sekarang yang penuh perasaan mau ditunjukkan ke siapa? Yang Mulia, besok adalah pernikahan kita. Sebaiknya Yang Mulia bersiap-siap. Dari awal posisi ini milik Nanda. Aku yang sudah mengecewakannya. Besok, aku minta ayah membatalkannya. Yang Mulia, kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh membatalkannya. Jangan lupa, ayahku adalah dukungan terbesarmu. Apa kamu sanggup melepaskan posisi putra mahkota? Yang Mulia, apa kamu mau menyia-nyiakan semua usahamu selama ini demi seorang wanita? Biar ku berikan saran ke Yang Mulia. Temani aku memainkan sandiwara ini sampai habis. Mulai sekarang kita jadi pasangan suami istri yang saling membenci di istana timur ini. Ayahmu hanya seorang pejabat saja. Kamu pikir ayahmu tidak punya kelemahan di pemerintahan? Kuberitahu padamu, aku membatalkan pernikahan ini. Yang Mulia. Nanda, wajahku masih terasa sakit. Sudah, lukamu sudah lumayan sembuh. Apanya yang sakit? Aku ini takut kamu membenciku. Membencimu karena apa? Tentu saja karena menyamar jadi utusan dan mempermainkanmu pakai lukisan palsu. Selain itu, beberapa hari lalu aku melukai Yamin. Sepertinya pangeran takut di hatiku masih ada Yamin, kan? Tenang saja, karena aku sudah menikah denganmu. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan tulus. Soal Yamin, aku sudah lama merelakannya. Terlebih lagi di hari duel itu, yang kukhawatirkan hanya kamu seorang. Sudah kuduga aku ada di hatimu. Beberapa hari ini aku merasa sangat cemas, bahkan tidak berani bicara. Kalau bukan karena pangeran selalu memakai liontin giok ini, pasti aku tidak akan tahu. Kenapa kalau aku memakai liontin giok sebagus ini? Aku hanya tidak terima melihat ketulusanmu dihancurkan. Makanya aku utus orang mencarinya lama sekali di pesta hari itu. Aku tahu. Aku tahu niat baik pangeran. Atas perintah langit, Kaisar menetapkan putra mahkota dan permaisuri tidak saling mencintai. Pernikahan ini dibatalkan. Berpisahlah dengan damai. Cari kebahagiaan sendiri. Selain itu, Adipati Dani bersekutu demi kepentingan pribadi. Dipecat dan diasingkan. Yang Mulia, aku sudah tahu salah. Yang Mulia, aku benar-benar punya perasaan padamu. Kumohon tolong ayahku, Yang Mulia. Yang Mulia. Tolong ayahku. Nona Lydia, karena kamu dan Yang Mulia sudah membatalkan pernikahan, Istana Timur ini tidak bisa kamu tempati. Cepat, bawa Nona Lydia pergi. Yang Mulia, tolong aku. Yang Mulia. Nanda, aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin cari dukungan pejabat berkuasa, biar suatu hari bisa naik tahta dan meremehkan dunia. Tapi setelah aku kehilangan kamu, aku baru sadar kalau aku benar-benar bodoh sekali. Lihat,
Sekarang kamu juga mentertawakanku, bukan? Yamin, kenapa kamu minum sebanyak ini? Lain kali jangan minum banyak-banyak lagi. Nanda, kamu sudah kembali. Aku sudah menyesal. Seharusnya aku tidak membuatmu menderita. Lihat, kamu tidak tahu kan? Aturan wanita yang kamu salin sama sekali tidak kubuang. Aku sudah minta ayah membatalkan pernikahan. Nanda, menikah lagi denganku ya. Iya, aku berjanji padamu. Kedepannya aku hanya jadi istrimu. Baguslah Nanda. Kamu sudah memaafkanku. Kalau gitu janji ya, kita akan terus bersama. Ternyata hanya mimpi. Nanda tidak akan memaafkanku. Aku sudah terlalu menyakiti Nanda. Mana mungkin dia memaafkanku? Dia tak akan memaafkanku. Hormat ayah. Ayah benar-benar kejam padaku. Ayah menikahkan Nanda ke Kusora. Dan aku sendiri pun tidak tahu kan hal itu. Aku sudah memberimu banyak sekali kesempatan. Kamu sendiri yang bertindak sesuka hati dan terus-terusan melewatinya. Sekarang tidak hanya kehilangan Nanda, kehormatan sebagai putra mahkota juga kamu lepaskan. Karena kamu tidak fokus dan tidak berambisi, maka tidak usah jadi putra mahkota lagi. Hari ini aku akan menulis dekret untuk angkat putra mahkota baru. Biar Nanda tidak melihatmu seperti ini ketika kembali ke Kadera bersama putra mahkota Kusora. Maksud ayah, Nanda mungkin akan pulang ke istana. Kusora dan Kadera sudah membuat perjanjian ratusan tahun. Saat ini tidak ada perang, pasti harus melakukan perdagangan. Aku juga berharap Nanda bisa sering pulang jalan-jalan. Kamu adalah putra yang paling kubanggakan. Kedepannya pikir dulu sebelum bertindak. Jangan mengkhianati pengorbanan Nanda. Yang mulia, orang-orang Kusora sudah datang. Cepat, keluarkan semua barang yang kusiapkan untuk Nanda. Dulu ini semua barang yang paling disukai Nanda. Setelah Nanda lihat, dia pasti sangat senang. Ini semua untuk Nanda. Nanda sedang hamil. Tubuhnya terasa berat, jadi tidak bisa datang. Pada akhirnya dia tetap tidak datang.